Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, ridho dan kasih sayangnya Allah, kita masih bisa bersama-sama datang ke masjid kita, yaitu Masjid Rodatus Salam. Selawat dan salam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita berselawat kepada beliau, semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Rodatus Salam, kemudian yang sama-sama kita hormati bapak, ibu-ibu, dan teristimewa buat Ustadz kita, Ustadz Haji Muslim Asage. Selamat datang Ustadz di masjid kami. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kelancaran dan kesehatan dan menyampaikan tausiah di hadapan kami bersama. Kemudian yang kami sayangi adalah generasi penerus bangsa kami, anak-anak didik dan adik-adik remaja, putra dan putri yang dirahmati Allah. Adapun susunan acara kita pada malam ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Santi. Kemudian acara yang ketiga yaitu kata sambutan oleh pengurus Masjid Rodatus Salam. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua kita yaitu Bapak Sutaryo. Kemudian acara yang keempat tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Muslim Asage. Dalam hal ini kita ambil tema meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kami mintakan kepada beliau untuk membacakan doa dan acara yang kelima itu penutup. Baiklah, Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ibu Santi. Kepada Ibu Santi, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثق فإما منا بعد وإما فداء حق تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Saudara Rasul Nabi Karim. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berjalan dengan lancar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari pengurus Masjid Riyadhus Salam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Sudaryo. Kepada Bapak Sayo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak
kardus yang mewakili kumpul kaum tadi insyaallah karena acara sama jadi mungkin undangan banyak yang hadir Pak Ustadz. Di Al Munawwar juga ada acara yang sama yaitu sholawatan insyaallah, makanya undangan banyak hadir karena kebersamaan acara. Berikutnya Bapak Ketua RT, Ketua RW Dusun Pangkalan Lanjut insyaallah yang hadir pada malam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Darussalam yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama kami bersama kepengurusan atau panitia Hari Besar Islam yaitu pada saat ini memperingatan Maulid Besar Muhammad SAW. Ini acara yang kedua dalam kepengurusan baru insyaallah, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik dan siar Islam kita semakin bagus. Selanjutnya kami juga bersama kepanitiaan atau pengurus mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya dari ibu-ibu untuk persiapan acara pada malam hari ini, yaitu untuk snack ala kadarnya insyaallah sudah siap di hadapan kita semua, nanti kita sama-sama kita cicipin. Mungkin Pak Ustadz selamat datang di Kampung Dayun, alhamdulillah mungkin masih perdana ketimpa. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan nanti bisa kita pakai untuk di Kampung Dayun khususnya, dan lebih masyarakat kita lebih maju untuk kedepannya untuk pembangunan maupun pembangunan jasmani maupun pembangunan rohani. Mudah-mudahan lebih syiar Islam kita lebih baik, karena Pak Ustadz sejak ada corona ini agak terganggu kegiatan kita untuk keagamaan ini. Jadi ini baru perdana, yaitu program ini baru kedua dalam kepengurusan baru, jadi mungkin jemaah pun masih belum begitu ramai. Inilah ada apa adanya Masjid Darussalam untuk Kampung Dayun yang bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muslim SAG. Mudah-mudahan ilmu yang beliau nanti sampaikan kepada kita bisa ambil petik ilmunya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustario yang telah menyampaikan sedikit informasi kepada kita bersama. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu ceramah agama dalam menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Haji Muslim SAG. Sekaligus nanti kita mintakan untuk membacakan doa di hadapan kita bersama. Baiklah, kepada Pak Ustadz waktu tepat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi karena kita di tanah Melayu selalu berpantun, dari Pekanbaru ke Sumatera Barat selalu melewati Muara Mahat. Agar majelis ini dicucuri rahmat, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Summa alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Summa alhamdulillahilladzi ja'alana ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillah
fadlillahi wa bi rahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Summa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani وطوبى حتى 7 مرات من لم رآني وآمن بي. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama kita hargai pengorbanan pengurus dan dukungan daripada tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai, Bapak RT RW Lurah. Semoga dukungan mereka semua dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini mari sama-sama kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di malam hari ini Allah jadikan kita menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik. Anak-anakku, yakin tak kita sekarang ini orang baik? Yakin tak? Yakin. Kenapa? Hah? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin tak bapak ibu? Kita ini sekarang dijadikan oleh Allah manusia yang baik? Yakin. Hah? Tak yakin? Yakin. Allahu Akbar. Yang pertama Bapak Ibu yang mulia, Allah berikan kepada kita nikmat yang besar dari Allah. Di dalam surat Yunus ayat 58 yang saya bacakan tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Sampaikanlah wahai Muhammad bahwa Allah telah memberikan kepada kamu nikmat iman dan Islam, telah mendatangkan kepada kamu utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an dan sunnah. Jadi bi fadlillah itu wa bi rahmati, pemberian Allah dengan kasih sayangnya. Kata para ulama tafsir, itu adalah Al-Quran dan hadis. Ataupun kata para ulama, nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu beriman sehingga kamu menjadi Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka dengan nikmat itu kata Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat Nabi Muhammad SAW membawa Islam dan bimbingan yang diridhai oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Maka pada malam hari ini kita gembira dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya kita gembira? Allah tegaskan Bapak Ibu, huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, itu lebih baik dari segala yang dikumpulkan oleh mereka yang kafir dan musyrik itu, kata Allah. Nah, orang kafir dia mengejar harta, tahta, wanita, Innova, Avanza, kebun kota, apa lagi? Strada, apa lagi?
Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku saya, bahwa kita dimasukkan ke dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat, modal hidup untuk mulia di dunia sampai akhir. Ini modal hidup yang Allah berikan kepada kita untuk selamat dunia dan akhir. Siapa saja orang kaya, siapa saja para pemimpin, penguasa, raja-raja, apabila di dalam hidupnya tidak dibekali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia berjalan menuju kegagalan, kesengsaraan, malapetaka untuk selama-lamanya. Tapi kalau seandainya kita bermodalkan hidup ini dari iman, mau kita mentaati ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, walaupun hidup miskin, ya, walaupun kita berada di kampung yang terpencil, kita tidak dikenali oleh orang, tetapi apabila di dalam kehidupannya memiliki yakin yang benar kepada Allah, kehidupan ikut yang dibimbing oleh Nabi besar Muhammad SAW, berarti dia melangkah berjalan menuju kemuliaan, keselamatan, kesuksesan dunia yang sangat-sangat sementara, sampai lagi dan lagi kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita untuk bergembira. Nah, anak-anakku, kenapa kita bergembira? Karena kita ada makan Iya. Iya. Betul juga Bapak. Yang pertama makanan rohani. Nah, makanan rohani yaitu iman dan Islam. Pengajian yang dibawa oleh Ustadz Mos dari Baru. Pekan namanya di mana? Nggak tahu. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan menghubungkan cinta kita kepada orang yang paling mulia di sisi Allah. Anak-anakku sayang, semuanya ini manusia, mulai dari kita Adam alaihissalam, sampai sekarang, bahkan sampai dunia mau kiamat, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Siapa? Pak Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah. Pada malam hari ini kita bercerita tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad, yang dinamai dengan judul pertemuan acara kita dengan Maulid Nabi. Masya Allah. Ustaz mau tanya nih, siapa yang dapat request ini? Ya. Siap. Ustaz ceritakan dulu. Ya. Karena cerita ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu besar pengaruhnya. Dengar, supaya dapat nanti jawabannya. Kalau saya tidak dengar baik-baik, di saat Ustaz tanya nanti tentu tidak dapat jawabannya. Dengar. Ternyata di dalam Al-Quran, adik-adikku sudah pernah membaca Al-Quran? Udah bisa baca Al-Quran? Untuk apa Al-Quran ini? Untuk ngaji? Sudah ngaji untuk apa lagi? Ya. Oh, ini Al-Quran dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Udah pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Di mana dia kuburnya? Di Madinah. Udah pernah ke sana, nak? Pengen sana, nak? Ikut Ustaz ya? Ya.
Nah, amin ya rabbal alamin. Suatu hari nanti anak-anak bersama orang tuanya, ada orang tuanya sini. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan untuk haji dan baik. Dalam Al-Quran ini mengandung 35%, 65% itu kisah atau sejarah Bapak. Sejarah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus Masya Allah. Cerita itu diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat 20? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ini pelajaran cerita tuh, kisah-kisah itu diulang-ulang Bapak Ibu. Apa kata Allah? Sengaja kami ceritakan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Siapa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Coba. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, jadi gunanya cerita itu adalah manusabbitu bihi fu'adak. Cerita itu gunanya untuk menguatkan iman kamu, kata Allah. Untuk mengokohkan pendirian kamu dengan iman kepada Allah. Berpegang teguh kepada agama Allah. Itu guna cerita. Itu nabi-nabi terdahulu. Nah, sekarang Ustaz tanya, jumlah seluruh para nabi dan rasul ada 124.000. Berapa? Nah, 313 nabi dan rasul di dalam Al-Quran, atau nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang kita ketahui, ada 25 orang nabi dan rasul. Di antara 25 orang nabi dan rasul ada lagi namanya Nabi Ulul Azmi. Nah, siapa yang dapat menyebutkan nabi-nabi Ulul Azmi ini langsung, guys. Sebutkanlah siapakah nama nabi-nabi Ulul Azmi itu. Langsung tunjuk tangan. Jadi cerita-cerita itu menguatkan yakin kita kepada Allah, mengokohkan kita di dalam agama Allah. Nah, baik. Ada anak-anakku, ada di MDA nih. Coba. Siapa? Oke. Coba tunjuk tangan. Siapa nabi-nabi Ulul Azmi itu, nak? Pertama Nabi tunjuk tangan kalau berani. Oh, belum lagi. Nah, siapa ada? Sini. Cepat sih. Coba berdiri. Pertama Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad. Tiga cik. Dira. Ulang. Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad. Isa. Ulang. Nuh, Ibrahim, Muhammad, Isa. Coba balik. Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad. Minum udah. Isa. Isa dua kali kan? Musa. Itu dah. Ulang. Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad, Musa. Tengok. Alhamdulillah. Kita dapat jajan besok lagi. Jadi
Nabi ulul azmi itu, nah, Nabi pilihan Allah di antara nabi-nabi yang senior. Nabi Nuh alaihi Salam. Nabi Ibrahim alaihi Nabi Musa alaihi Nabi Isa alaihi Salam. dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebanyak ini Nabi tadi 124.313 Rasul dan 25 orang Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran diceritakan dilantik lagi 5 besar. Wah, yaitu Nabi Ulul Azmi. Ingat itu. Nah, di antara para Nabi itu dilantik lagi ketuanya. Nah, sebagaimana kita dalam kelas ada ketua. Di masjid ada ketua. Di RT ada Ketua. Nah, di kabupaten ada siapa ketua kabupaten? Hah? Bupati. Siapa ketua di Riau? Gubernur. Di provinsi? Gubernur. Gubernur. Pak Samsu? Siapa ketua di Indonesia? Ajo. Jokowi. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW pimpinan seluruh para nabi dan Rasul. baik. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu orang yang paling disayangi oleh Allah. Nah, apa kata Allah dalam hadis kursi? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu abnak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Nah, maka pada malam hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling istimewa, mulia di sisi Allah Subhanahu. Enak. Itu enak rasanya. Goreng pisang, apa tuh? Ini enggak fair nih. Ini sudah makan Ustaz. Baik, tak apa-apa. Terus lanjut saja. Jadi Pak, saking mulianya Nabi Muhammad, mulai datuk kita Adam alaihissalam ketika Allah tiupkan ruh ke jasadnya, wa nufikha fihi min ruh. Nah, kami tiupkan ruh. Nah, datuk kita Adam alaihissalam mulai bangkis. Mulai bangkis, bersin. Ketika dia bersin itu apa bersin? Coba. Pernah bersin? Diucapkan oleh datuk kita Adam, alhamdulillah. Masya Allah. Dan didengar oleh para malaikat, disambut dengan Yarhamukallah. Yarhamukallah. Jadi kalau ada nanti kita bersin, alhamdulillah. Kawan-kawan yang sekeliling kita harus menjawab dengan Yarhamukallah. Semoga Allah menyayangi kamu, merahmati kamu. Nah, bagi kita yang bersih, datuk kita ada salam, membalas lagi ucapan daripada malaikat tadi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa Pak? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini amalan bagi kita, warisan dari datuk kita Adam alaihi salam. Kata Nabi, al-atsu salasa. Ya. Bersih itu 3 kali. Fa in zada zukam. Kalau bersih itu lebih dari 3, berarti kamu sedang pilek demam, kata Nabi. Itu dia. Kalau laban bio 3 kali Bapak Ibu, berarti kita itu apa? Demam. Demam tuh. Obat demamnya apa? Oleh Nabi? Ternyata obat demam itu istinsya. Tahu istinsya? Ketika kita ambil wudu, masukkan air ke lubang hidung tuh.
Memang agak sedikit sakit, tapi itulah obatnya. Kenapa sebabnya Bapak Ibu yang mulia? Ketika datuk kita Adam alaihissalam itu bangkit, ternyata dia mengeluarkan virus. Siapa saja yang bersin itu mengeluarkan toksin atau virus. Jadi virus itu bukan kemarin adanya, bukan waktu tahun berapa corona? 2019. Bukan itu. Bapak Ibu, Allah ciptakan langit bumi hari Ahad. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan hari Senin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala yang berbisa dan virus di hari Selasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang ternak di hari Rabu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu nur cahaya di hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia hari Jumat antara asar dengan maghrib. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala kejahatan di hari Sabtu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah bangkit tadi, bersyukur kepada Allah, sudah mengeluarkan toksin dan virus, maka cocoklah apa yang dianjurkan oleh prokes kemarin. Banyak cuci tangan, dan dianjurkan lagi memasukkan air ke dalam lubang hidung. Semuanya itu hadirin yang mulia sudah ada pada amalan orang terdahulu di dunia ini, yaitu Datuk Adam alaihissalam. Itu ilmu kita. Kemudian Datuk Adam alaihissalam melihat di langit yang ketujuh tulisan dengan tinta emas di aras Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, wahai Adam, nama siapa yang kamu sebut itu? Jawab Datuk kita Adam, ya Allah, siapa lagi orang yang paling mulia dan dekat kepadamu daripada namanya yang kau sandingkan dengan namamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulianya Nabi Muhammad itu sudah dikenali oleh Datuk kita Adam. Awal-awal Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ini untuk supaya kita pahami. Hari ini ada orang yang menyalah-nyalahkan. Untuk apa peringatan Maulid Nabi? Cerita kisah Nabi tidak ada gunanya. Cerita Nabi terdahulu saja ada gunanya oleh Allah untuk menguatkan iman. Kenapa tidak cerita Nabi Muhammad tidak menguatkan iman? Ini meleset ini. Tahu meleset? Keliru. Jadi harus kita istiqomahkan. Kemuliaan Nabi itu kita ceritakan. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu lahirnya itu disambut dengan gembira oleh seluruh makhluk, yang di langit, yang di bumi, ya, yang ada di air, yang ada di daratan. Masya Allah. Anakku sayang, siapa yang dapat Ustaz kasih. Kalau enggak hilang konsentrasi Ustaz. Enggak apa-apa, karena dia anak-anak. Tapi kalau ayah-ayahnya ribut ya bahaya. Oke. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah atau di Madinah? Di sekarang siapa yang cepat dia yang dapat, betul? Nah, tunjuk tangan tanpa bersuara, maju ke depan. Nah, tempat lahir Nabi Muhammad itu di Mekah atau Madinah? Nih, coba cepat di sini. Cepat. Siapa yang berani mentalnya mengatakan saya begini? Di cepat. Di mana? Oh, salah. Tak dapat. Benarkah Nabi Muhammad lahir di Madinah? Tidak, salah duduk. Iya. Itu dia. Kalau kuburnya di Madinah, lahirnya di Mekah. Tanggal 12. Nah,
sampai umur Nabi matinya dari lahirnya tentu tanggal 12 Rabiul Awal. Matinya tanggal. Nah, umur Nabi berapa? 63 tahun. Meninggalnya 3 tahun. 63. Jadi kalau ada orang tua kita, datuk kita atau yang hadir sekarang umurnya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti siap-siap sehari. Nanti itu. Allahu Akbar kalau ikut umannah Nabi. Baik. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah disambut oleh seluruh makhluk ini dengan gembira. Saking gembiranya seperti apa? Ustaz mau ceritain. Mau dengar cerita Ustaz? Cerita ini gunanya untuk apa? Untuk menguatkan iman, untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu, Masya Allah, maka bergembira seluruh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang tadinya kering kerontang, tahu kering kerontang? Nah, kemudian anak-anak yang kurus toge, tentu kurus, menjadi gemuk. Binatang-binatang di saat itu yang tidak mau makan menjadi makan. Tanam-tanaman yang sudah layu menjadi hijau ranau. Pokok kayu yang tak pernah berbuah menjadi berbuah. Masya Allah. Dan kemudian aneh lagi, nah ada lagi orang kafir nak, namanya orang Majusi, menyembah api. 500 tahun api itu tidak padam-padam. Ketika lahir Nabi Muhammad, padam seketika. Padam seketika. Agama apa tadi? Maju. Jadi orang menyembah api. Kalau nampak nanti digini-gini kannya bara api, tuh digini-gini menyembah kepada api, tuh maknanya apa? Nabi Muhammad dengan membawa Islam itu nantinya agama itu akan punah, akan ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Benteng Rum dan Persia roboh. Kenapa? Karena mereka itu orang kafir, takut kepada Allah. Nah, subhanallah. Jadi berita ini disampaikan oleh seorang wanita namanya Suwaibah. Siapa namanya, Bu? Suwaibatul Islamiyah. Beliau ini adalah budak pembantu pekerja Abu Lahab. Siapa dia? Pekerja Abu Lahab. Budak dia. Apa katanya? Bos, coba keluar rumah. Ini ajaib ini. Luar biasa. Tengok. Tanam-tanaman kita sudah hijau ranau. Tumbuh segar mekar. Pokok kayu semuanya berbuah. Binatang ternak kita gemuk-gemuk, bahkan melahirkan. Apa kata Abu Lahab? Kalau begitu di dalam kitab-kitab terdahulu ciri-ciri lahirnya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Saking gembiranya Abu Lahab. Ini Abu Lahab. Ingat tuh yang gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Tolong dengar, Abu manakah? Abu Dafur, Abu Rokok, Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Lahab. Yang gembira waktu itu Abu mana? Abu Lahab. Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Lahab sampai matinya beriman apa tidak? Tidak. Sekarang kuburannya itu menjadi septic tank. Jadi septic tank itu Pak, itu disalurkan kepada kubur Abu Lahab. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking gembiranya dia memerdekakan budaknya Suwaibah al-Islamiyah tadi. Nah, diceritakan
oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai gembiranya Abu Lahab itu terhadap lahirnya Nabi Muhammad, diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Orang kafir Pak bergembira dia dihargai oleh Allah. Bagaimana umat Islam beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bergembira memperingati Maulid Nabi. Masya Allah. Ada pula orang menyesatkan tuh Pak, membid'ahkan namanya. Nah, neraka katanya. Kumpul-kumpul begini, ini dibilangnya sesat. Bapak kira-kira Bapak Ibu terima apa tidak? Bapak Ibu terima apa tidak? Tidak. Karena kita mengaji. Baik. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah kelebihan ganteng. Tahu orang ganteng? Tahu. Nah, seperti siapa? Nah. Kegantengan dunia ini Bapak Ibu 100%. 1/4% itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Bu, pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Seperti apa Bu? Hah? Atau ada Pak Yusuf di sini? Jadi saking gantengnya ada orang yang sedang mengupas mangga, lewat Nabi Yusuf. Saking terpanganya, tidak terasa tangannya sudah terpotong. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Masya Allah. Nanti kata Nabi, semua umatnya apabila masuk surga itu nantinya seganteng Nabi Yusuf. Nah kayak ini dong. Ganteng. Mudah-mudahan kita masuk surga. Diroma oleh Allah. Dalam surga itu tidak ada yang keriput. Nenek-nenek tidak masuk surga, datuk-datuk tidak. Ya, ganteng-ganteng semuanya. Ya. Nenek-nenek. Jadi nantinya tidak ada nenek, langsung diberi muda oleh Allah. Ya. Jangan nangis pula nenek, lain pula pengajian Ustaz dia. Capek aja untuk sholat, tukang tunggi, ngaji. Nggak mau juga, nggak bisa juga masuk surga. Kami ini. Nanti Bapak Ibu, nanti dicantikkan oleh Allah. Nggak akan pernah tua lagi. Ganteng tidak akan pernah jelek lagi. Cantik tidak akan pernah jelek lagi. Itu dalam surga. Hadirin yang mulia, separuh kegantengan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan kemudian 1/4-nya lagi baru dibagi-bagi oleh Allah orang sedunia ini. Orang sedunia dikasih kepada orang Pakistan, hidungnya panjang-panjang. Wah, ada panjang ini hidungnya. Orang Arab ganteng. Orang Turki, orang Amerika ganteng kan? Sebanyak itu yang sudah dibagi, dapat dia bos ngetik no. Dapat deh Ustaz Herman ganteng pakai tua. Masya Allah. Dia ganteng pakai tua kan? Alhamdulillah. Dan semua kita ganteng-ganteng. Ibu-ibu cantik kan? Ibu-ibu mau ganteng mau cantik? Baca. Jadi Bapak Ibu yang mulia, nan sakit itu membuat awak sombong pula. Merasa awak jo nerancak, awak jo ganteng. Padahal seperampek dibagi di Allah Ta'ala orang sedunia kok. Astagfirullah. Busuk lo gaya awak. Nabi Muhammad saking gantengnya. Dhubabatun abada fi jismihi hasani. Nah, lalat. Tahu lalat? Nyamuk? Tidak mau menggigit Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak,
Tunjuk tangan siapa yang tak pernah diinggap oleh lalat. Hah? Hah? Allah. Sekarang pertanyaannya, lalat itu sukanya kepada yang bersih atau yang kotor? Berarti kita ini kok yang sukanya yang harum atau yang busuk? Berarti bapak ibu adik-adik sekalian bu, ngaku aja. Buktinya apa? Kalau kita tidak mandi sehari bapak ibu, bu, kalau apa-apa kau tidak mandi sehari apa baunya? Hah? Tinggi ni pak. Bagus ikan salai siapa? Allah. Ibu-ibu kalau tidak mandi sehari bau belacan. Masya Allah. Kalau 2 hari tak mandi, Allah. 3 hari lapai je lah. Kecil abang aja tergakit je boleh. Tak mau sekamar le, membelakang le. Encik abang membelakang, bini belakang dia apa? Bu? Tak tergakit le. Allahu Akbar. Nabi Muhammad dah keringatnya itu bagaikan kasturi. Tahu kasturi? Tanya ke Ustaz Ahmad, boleh kenyo? Ada jual Ustaz? Jadi minyak kasturi itu adalah aromanya keringat Nabi. Apabila sampai sekarang, kalau ingin kita ini tidak diinggap oleh lalat, pakailah kasturi. Mau beli di mana? Ustaz Her? Atau Ustaz Gus? Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Subhanallah. Bahkan satu perjalanan Nabi Muhammad SAW berkeringat bersandar sebuah pokok kayu. Nah, keringat tadi tahu ini pokok kayu berebut dengan tanah. Daripada meleleh dimakan tanah, lebih baik aku yang mengisapnya, kata pokok kayu itu. Wah, jadilah pokok gaharu. Masya Allah. Pokok gaharu itu dijadi minyak wangi. Out namanya. Apa namanya? Out. Di Mekah. Luar biasa. Mahal. Berapa gaharu sekilo pak? Oi dah. Payah carinya tuh. Kalau dapat sagodangko itu haji kok semuanya buat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mulia, begitu Nabi Muhammad luar biasa. Nah, kemudian suatu hari Abdurrahman bin Auf berkeliling-keliling di Masjid Nabawi. Kata kawannya, Abdurrahman, dari tadi saya tengok kau itu pusing-pusing, ada bentuk yang dicari nih. Kata Abdurrahman bin Auf, iya betul. Apa yang kamu cari? Peciku. Kamu orang kaya, masa peci usang itu dicari-cari lagi? Ibaratnya pecinya itu apa? Sebenarnya yang ku cari itu apa? Di dalam peci aku itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu rambutnya itu lebih mahal daripada dunia serta isinya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia, didatangi oleh yang mulia pula, pimpinan para malaikat, yaitu Jibril. Pimpinan para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Berdialoglah dia, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, mana yang lebih mulia kamu daripada aku? Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku lebih mulia daripada kamu. Nah, kok begitu Muhammad? Iya, Allah firmankan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu kulla afna. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta, termasuk kamu sendiri tidak diciptakan oleh Allah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, dan kamu itu adalah sebagai pembantu mengantarkan risalah agama Allah terhadap aku, yaitu Islam.
Tanya oleh Jibril, wahai Muhammad, kalau begitu mana yang lebih mulia, agama Allah? Apa agama Allah? Islam. Mana yang lebih mulia, Islam daripada kamu wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, mahal, tidak ada lagi yang lebih tinggi, lebih mahal daripada Islam. Nah, itu dia. Karena agama Islam lah jadi mahal kita ini, mulia. Nah, seperti botol ini, kalau diisi air putih seperti ini, berapa harganya? 3.000. Hah? 3.000. Kalau diisi dengan minyak pertalite, 12.000. Kalau diisi dengan parfum, Juta-juta. ini mahal lagi. Jadi mahalnya bukan ditentukan oleh botolnya, tetapi ditentukan oleh Isi. Itulah maksudnya an-nasu kulluhum li Adam. Seluruh manusia ini dari Datu Adam. Tidak ada perbedaan derajat, harga diri, martabat di sisi Allah illa bittaqwa, terkecuali takwa, yaitu amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Inilah hakikatnya Bapak Ibu. Datang Nabi Muhammad itu yang harus kita pahami, dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada 24 huruf. Sehari semalam ada 24 jam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan amalan yang disukai, diridai oleh Allah selama 24 jam. Seperti apa tuh Ustaz? Belum kita ini, kalian ini, nah, dituntut diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji. Kita sudah dituntut untuk belajar ikut amalan Nabi. Contoh, mau makan, apa doa mau makan? Allahumma barik lana mantap. Alhamdulillah. Ini Pak, walaupun kita kuliah S1, S2, S3, S0, nah, doa mau makan itu juga, Bu. Betul? Nah, saking pentingnya doa itu sejak dini sudah diajarkan. Sholat belum diwajibkan. Nang kini awak nak gaya kok. Itu batingan aja. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, maaf, kalau kasar tolong dipalui aja Pak ya. Lah, Nabi mengajarkan kepada kita makan dan minum menggunakan tangan kiri tak? Kalau makan dengan tangan kiri, makan juga, tapi tidak ada pahala. Tapi makan dan minum menggunakan tangan kanan, pahala dapat, dosa diampuni, Allah Subhanahu wa taala sayang, kehidupan kita diberkahi, dan kemudian amalan itu menjadi simpanan awak di akhir. Baik Bapak Ibu yang mulia. Nah, Dek, kita sudah sepakat ingin beramal yang dicintai oleh Allah. Bangun tidur, apa doa? Hah? Siapa yang dapat? Itu doa mau tidur. Bangun tidur. Cepat. Sini. Bermental. Cepat. 1, 2, bangun tidur. Kemudian, oke, ibu-ibu, Bu, iya awak amua untuk ikut nabinya. Ibu-ibu orang pekali baca cermin. Doa bercermin, ni ya. Tengok boleh ibu. Kalau anak-anak tadi keteknya. Doa bakaco, basolek, melukis. Nah, you ajak deh abang awak. Allahumma Asanta khalqi. Ibu enggak usah
Allahu Akbar. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tumbuhkan cinta kepada Allah dan amalan Nabi. Kenapa? Itu Pak tidak bayar. Tapi apabila kita amalkan amalan Nabi, contoh lolok, buka dengan doa Bismika Allahumma ahya. Bismika wa. Kemudian bangun tidur, Alhamdulillahilladzi at'amana Ahyana. ahyana ba'dama amatana wali. Oh, sepanjang tidur kita itu ditulis oleh malaikat sebagai beribadah kepada Allah. Allah. Sudah bangun tidur, kemana kita lagi? Kamar mandi. Doa masuk kamar mandi? Allahu Akbar. Siapa yang dapat? Sini. Jajan besok. Allahumma inni a'udzubika. Itu bagi sama lah. Masukkan ke dalam infak kan, karena sama-sama. Allahumma inni a'udzubika. Keluarnya lagi. Keluarnya banyak nih. Masuknya dengan kaki kanan. Kiri kanan. Wah, itu dia. Masuk dengan kaki kiri. Ini ibadah. Kalau masuk dengan kaki kanan, hilang ibadahnya. Itu tak ada rianya, Pak. Ada tak orang masuk WC? Bu, ibu itu kaki kanan atau kaki kiri? Ada tak? Tak ada. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seluruh kehidupan kita itu bernilai ibadah. Makan, minum, berkaca, masuk WC, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, naik kendaraan, turun kendaraan, berpakaian. Allahu Akbar. Induk segala ibadah itu adalah sholat. Maka Bapak Ibu yang mulia, syahadat tadi Pak, Bu. Inilah yang harus kita pahami. Induk daripada segala sunnah Nabi itulah sholat. Ini rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tak banyak ini apabila 5 perkara ini tak banyak seperti kita menggenggam. Masya Allah. Menggenggam. Kalau 5 jari kita menggenggam jadi kuat. Tapi kalau seandainya haji untuk siapa? Orang kaya. Kalau kita tak kaya wajib haji apa tidak? Tidak. Ya nggak apa-apa, masih bisa menggenggam. Kemudian zakat. Untuk siapa? Orang kaya. Kalau seandainya kita tidak bayar zakat, apakah lepas Islam? Tidak. Nih, ibaratnya jari manis. Apalagi puasa. Umat Islam wajib berpuasa. Tetapi ada keringanan bagi siapa? Orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Tidak apa-apa. Tukar pada hari yang lain, berpuasa pada hari yang lain. Coba Bapak Ibu. Sholat di penentu. Kalau seandainya umat Islam tidak mau sholat, apa jadinya? Jatuh. Ditahan itu. Maknanya apa? Tidak ada agama Islam bagi orang yang tidak sholat. Itu namanya Islam KTP. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai hari ini, mari sama-sama kita cintai Nabi awak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala seluk-beluk kehidupan yang diajarkan itu adalah untuk keridhaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mampu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maknanya kita ini mesti mengikuti tunjuk ajar Nabi Muhammad. Induk dari segala amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sholat. Jadi untuk itu Bapak Ibu, sholat yang paling baik dan mulia itu yang diinginkan oleh Nabi adalah
Jamaah. Dan kini Bapak Ibu di mana-mana, Pak, Mas Haji lah di Pagoda, Kipe di Patoncang, Nompu di Patoga, guru-guru ustaz diundang, masyarakat tak mau datang. Tentu cak di Lompang lewat. Nauzubillah. Jadi untuk inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi dari seluruh aspek kehidupan. Mulai dari anak-anak, Nabi itu bisa diteladani oleh anak-anak. Kenapa Nabi waktu anak-anak? Nabi tahu bercakap. Tahu bercakap? Lain. Berkelahi. Nabi tidak mau main tanah. Ada orang berkelahi, Nabi Muhammad itu minggir saja dia. Itu dia. Setelah dia remaja, membantu orang tua. Wah. Kemudian setelah dewasa, menikah, berbini. Wah, mau berbini? Bila? Jadi untuk itu Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan pertemuan kita ini membuka cakrawala dan hati kita untuk mengambil hikmah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari lahir sampai mati, mulai daripada fisiknya, jasmaninya, dakwahnya, ibadahnya, tingkah lakunya, akhlaknya, itu semuanya adalah diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang terbuang di dalam kehidupan Bapak Ibu yang mulia. Maka untuk inilah kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, supaya saya, bapak-bapak, anak-anak kita ini pola hidupnya, jalan hidupnya itu mengikuti Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua, sehingga jalan hidup kita mengikuti kehidupan yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan daripada pengurus tadi. Mari sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi, para sahabat, para masyayikh, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang berinfak berwakaf di masjid ini, dan sekalian orang yang pernah berjasa dan berbuat baik dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'atana jama'atan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, kami akui perhimpunan kami pada saat ini dengan izin-Mu ya Allah. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah ya Allah pertemuan kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai amal soleh bagi kami ya Allah. Ya Allah, mengalirkanlah pahalanya kepada ibu bapa kami yang hidup mereka ya Allah. Lembutkan hati kami untuk berbakti kepada mereka. Jika mereka sudah mati ya Allah, jadikan amal soleh kami, doa kami sebagai amal doa anak yang soleh. Sempit kubur mereka, tolong Engkau lapangkan. Gelap kubur mereka, tolong Engkau berikan penerangan. Lapar dan dahaga mereka ya Allah, bebaskanlah mereka daripada kelaparan dan dahaga. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kepada Engkau kami bermohon ya Allah, kepada Engkau minta pertolongan ya Allah. Bimbing hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami mencintai Rasul-Mu, mencintai amalan-amalan dan akhlak Rasul-Mu, sehingga Engkau ridha dalam kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, pengurus masjid kami ya Allah, pemuka masyarakat kami ya Allah, RT RW kami ya Allah, Bapak Lurah Camat kami ya Allah, ya Allah, Bupati dan Wali Kota kami ya Allah, Bapak Gubernur dan para menteri ya Allah, Presiden dan Raja-Raja ya Allah. Engkau berikan hidayah untuk mereka ya Allah, menggunakan wewenang pangkat jabatan mereka untuk membela agama-Mu. Hasbunallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan gunakanlah mereka yang punya pangkat jabatan memperhatikan rakyatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kepada Engkau kami bermohon ya Allah, kepada Engkau minta pertolongan ya Allah. Berikanlah hidayah dalam rumah tangga kami ya Allah.
Masih banyak ya Allah istri kami ya Allah, anak cucu keturunan kami yang belum menjaga sholat ya Allah. Engkau berikanlah kepada mereka ya Allah untuk menjaga segala perintah dan sunnah Rasulmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada ahli keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, orang yang alim-alim, hafiz, hafizah, da'i, da'iyah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami minta jangan sampai anak cucu keturunan kami menjadi musuh di hadapan-Mu di hari kiamat nanti. Sebaliknya ya Allah, jadikanlah mereka sebagai pemberat timbangan amal soleh kami di sisi-Mu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, jika Engkau pendekkan ajal kami ya Allah, jangan sampai Engkau matikan kami sebelum salah dan dosa kami Engkau ampuni. Janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum segala iman amal kami Engkau ridhai dan Engkau terima. Ya Allah, ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, matikanlah kami dalam keadaan ruku ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud ya Allah, matikan kami dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, matikan kami dalam keadaan berhaji, sedang umrah, sedang berihram ya Allah, sedang berdakwah ya Allah. Ya Allah, akhir kehidupan kami ya Allah, kehidupan dan akhirkan ya Allah kalimat kami di akhir mulut kami ya Allah, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami sebagai taman daripada taman surga-Mu. Di saat kami berbangkit ya Allah dari kubur di padang mahsyar, naungi kami dengan naungan arasy-Mu ya Allah. Selamatkan kami di alam mizan, selamatkan kami ketika kami melewati jembatan Syirat. Ya Allah, selamatkan kami daripada murka dan neraka-Mu. Bondongkan kami ya Allah, bondongkan kami dengan rahmat dari ridha-Mu ke dalam surga-Mu. Pertemukan kepada kami ya Allah Nabi kami yang kami peringati kelahirannya pada malam hari ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kami di akhirat nanti sebagai hamba-Mu yang beriman. Terimalah kami sebagai umat Nabi-Mu yang Engkau muliakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kebaikan hidayah dari Allah, kekurangan dari saya sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.